Selamat sore, Ibu Francisca. Kami dari kelompok Sistem Informasi Perusahaan Besi ingin menjelaskan tentang sistem informasi yang ada di perusahaan besi. Saya sendiri akan memperkenalkan diri. Saya Stefani Valencia dengan NPM 1923240081 dan rekan saya bernama Anjeli Francisca Susanto dengan NPM 1923240084. Untuk slide bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudari Anjeli Francisca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, yaitu CV Palembang Karya Steel, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis besi, yang dimana perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010, yang didirikan oleh Bapak Sandiang, yang telah berdiri selama 11 tahun hingga sekarang. Lalu, yang dimana perusahaan ini menjual dalam jumlah atau skala yang besar dan juga menjual barang dalam jumlah kecil atau eceran. Dan perusahaan ini memiliki cabang di wilayah Jambi yang bernama CV Graha Asia Semesta, yang dikelola oleh keluarga dari Bapak Sandiang, yaitu atau kakaknya, yang bernama Ibu Silvi dengan nama CV Graha Asia Semesta yang didirikan sejak tahun 2016. Yang dimana CV Palembang Karya Steel menjual produk besi dan baja ringan, yang membuat perusahaan ini telah menyuplai ke beberapa daerah seperti Batu Raja, Indralaya, Prabu Muli, dan beberapa daerah bagian Sumatera Selatan lainnya. CV Palembang Karya Steel ini sendiri berlokasi di Jalan Bypass Terminal Alang-Alang Lebar, Komplek Pergudangan Sukarami Blok F nomor 1, Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lalu, berikut ini adalah bagian penyimpanan besi. Foto ini diambil dari bagian depan dikarenakan dari pihak CV Palembang Karya Steel sendiri melarang untuk memfoto bagian dalam dari tempat penyimpanan besi tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Sistem bagaimana barang dapat disuplai kemudian dijual lagi oleh CV Palembang Karya Steel, yaitu dari bagian back office melakukan pemesanan kepada supplier, yang dimana ketika supplier sudah datang dengan barangnya, akan memberikan surat terima kepada bagian administrasi bahwa barang sudah diterima oleh CV Palembang Karya Steel. Dan kemudian barang yang telah datang akan diterima oleh bagian reserving. Yang kemudian dari bagian reserving tersebut, barang akan ditaruh di area gudang. Lalu saat di bagian area gudang, barang tersebut akan dicek atau bakalan dipilah. Jika ada barang yang rusak, maka barang tersebut akan masuk ke bad stock, yang kemudian akan dilakukan retur kepada supplier. Kemudian untuk barang-barang yang memiliki kualitas masih bagus, akan dikirimkan kepada konsumen yang telah memesan barang-barang tersebut dari CV Palembang Karya Steel. Lalu selanjutnya adalah analisis pitches. Kami telah melakukan analisis pitches kepada CV Palembang Karya Steel dan kami mendapatkan beberapa kekurangan dari CV Palembang Karya Steel, yaitu yang pertama adalah P atau performance atau kinerja, yaitu merupakan kinerja bagian admin yang lambat dalam proses mengeluarkan surat jalan. Lalu yang kedua adalah I atau information, yaitu kami mendapatkan masalah adanya perbedaan data saat barang yang dikirimkan berbeda dengan aslinya, adanya salah penginputan barang, dan kesalahan dalam penerimaan barang. Lalu yang ketiga adalah E atau ekonomi, yang masih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan mesin atau sistem informasi yang sudah berkembang saat ini. Lalu saat
Yang keempat adalah C atau kontrol. Terkadang pengiriman barang tidak sesuai dengan yang tertera di jadwal pengiriman. Ini dikarenakan biasanya terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya seperti mobil pengantar barang tersebut mengalami pecah ban, mogok, atau hal sebagainya. Lalu selanjutnya, yang kelima, ada E atau efisiensi. Adanya penggunaan waktu yang boros dikarenakan dilakukan secara manual hampir keseluruhannya, yaitu seperti saat pengecekan barang, itu masih menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan sistem informasi atau teknologi yang telah ada saat ini. Kemudian yang terakhir adalah service, yaitu mengecewakan beberapa konsumen yang telah menunggu produk karena keterlambatan waktu. Ini berhubungan dengan yang C tadi atau kontrol yang dikarenakan adanya terjadi satu dan lain hal seperti saat mobil pengiriman terjadinya pecah ban, mogok, dan lain hal. Selanjutnya di sini adalah analisis fishbone. Analisis fishbone ini kami mendapatkannya dari hasil sebelumnya analisis Pisces, yang dimana pokok permasalahan awalnya adalah pelayanan kurang maksimal bagi pelanggan, untuk pelanggan dari CV Palembang Karya Steel ini, yaitu terdapat performance, control, efisiensi, dan service, yang dimana pada bagian performance, proses kinerja bagian admin yang lambat dalam proses mengeluarkan surat jalan untuk surat pengiriman atau surat pengiriman untuk dari CV Palembang Karya Steel menuju konsumen. Lalu, yang kedua adalah kontrol, yaitu terkadang pengiriman barang tidak sesuai dengan yang tertera yang dijadwalkan pengiriman, yaitu dikarenakan adanya kendala saat di jalan, seperti pecah ban, dan lain sebagainya. Lalu efisiensi, adanya penggunaan waktu yang boros dikarenakan dilakukan secara manual hampir keseluruhan. Ini dikarenakan dari CV Palembang Karya Steel masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan hampir keseluruhan kegiatan yang terjadi di bagian penyimpanan tersebut atau bagian kantor. Lalu selanjutnya adalah servis, yaitu masalahnya mengecewakan beberapa konsumen yang telah menunggu produk karena keterlambatan waktu. Itu dikarenakan kadang terjadinya tidak kesesuaian waktu yang telah dijanjikan. Itu dikarenakan berbagai kendala yang tidak terduga. Lalu selanjutnya adalah analisis kebutuhan yang akan dijelaskan oleh Saudari Stephanie Valencia. Saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk CV Palembang Karya Steel adalah kurangnya sistem pergudangan sehingga kami membutuhkan beberapa tenaga. Maksudnya kami itu adalah CV Palembang Karya Steel membutuhkan beberapa tenaga programmer, sistem yang akan dibuat, perangkat keras seperti laptop atau komputer, akses internet, dan perangkat lunak. Slide selanjutnya. Analisis biaya dan manfaat. Analisis untuk pertama, analisis biayanya. Tenaga programmer mencakup biaya 6 juta rupiah. Biaya pengembangan sistem mencakup biaya 10 juta rupiah. Internet 600.000 rupiah. Biaya perangkat lunak 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Biaya perangkat keras, laptop atau komputer 20 juta rupiah. Manfaat yang akan didapatkan: investasi sistem jangka panjang, meningkatkan kinerja pada bagian gudang, mengurangi risiko ketidaksesuaian penerimaan dan pengiriman barang yang tertera di jadwal pengiriman, menghindari perbedaan data barang, mempersingkat waktu dalam pengiriman dan penerimaan informasi. Sistem dapat memudahkan pekerjaan karyawan. Slide selanjutnya. Kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan operasional yang telah dilakukan kelompok kami pada CV Palembang Karya Steel yang ditempuh dengan melakukan wawancara dan observasi serta pengujian-pengujian lainnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam mengelola persediaan barang dinilai lumayan cukup efektif. Masalah pada pengiriman dikarenakan waktu tidak tepat beberapa stok pada besi harus
habis sebelum masuknya barang baru dan adanya barang reject membuat perusahaan tidak efisien dalam waktu dan penjualan. Saran yang diambil, sebaiknya perusahaan memesan barang lebih dulu saat stok masih setengah karena mengetahui terkadang adanya keterlambatan waktu dalam pengiriman. Untuk barang reject, perusahaan dapat menjual barang reject ke konsumen dengan harga lebih rendah. Dan sebaiknya CV Palembang Karyasil menggunakan tenaga programmer untuk membuat program tentang stok barang agar dapat mengetahui sisa barang yang ada dan tidak terjadi lagi kehabisan barang. Itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya.